Oke, cek. Kembali lagi di Kode Serabutan dan saat ini saya akan membahas tentang PC rakitan saya yang baru. Oke. Nah, saya build ini karena mau menggantikan laptop saya yang dulu, ya, yang pakai Legion S7 itu. Itu udah oke banget sih laptopnya. Cuman saya ngerasa pengen main dengan kemampuan yang lebih kayak gitu lah. Jadi pengen lebih enjoy mainnya gitu. Jadi saya build PC lagi. Ya, dulu sempat ya build PC, cuman PC-nya dibeli kantor gitu. Jadi saya nggak punya PC, punyanya laptop doang gitu. Dan akhirnya sekarang bisa build lagi PC dengan spek yang lebih tinggi tentunya. Oke, fokus kegunaan PC ini adalah main game. Oke, pasti. Tapi bisa juga digunakan untuk productivity, kayak ngedit video, render, sama menunjang pekerjaan saya lah sebagai Unity developer gitu. Dalam tanda kutip buat AR VR developer ya. Karena ini ya sudah kelihatan gitu saya punya VR gitu. Emang buat kerja. Untuk spek bisa dilihat di sini langsung ya, saya tampilkan sekalian harganya, bisa di pause juga kalau mau atau lihat di deskripsi. Oke, saatnya dongeng nih, saya mau cerita mengenai beberapa komponen yang ada di sini. Oke, yang pertama itu dari casingnya dulu. Ini saya beli Enlight FP Max Z4. Nah, saya itu pengen punya case yang model akuarium gitulah. Karena airflow-nya saya rasa untuk airflow casing akuarium itu lebih oke gitu dibanding casing-casing mainstream yang lainnya. Karena casing yang akuarium itu biasanya untuk PSU itu ditaruh di bagian yang berbeda gitu. Nah, karena PSU-nya di bagian berbeda, jadi sirkulasi yang lain itu nggak terpengaruh sama PSU. Jadi lebih oke lah menurut saya. Nah, untuk casing akuarium itu sebenarnya yang bagus ya Lianli of course. Tapi karena Lianli mahal ya 2 jutaan ke atas gitu, jadi saya cari yang murah lah. Pilihannya itu ada Venomous Diamond, itu cuma 600-an gitu. Dan bagus banget saya lihat itu. Cuman nggak ada RGB-nya. Ya, saya mau yang ada RGB-nya lah dikit-dikit gitu, kayak Lianli ada strip RGB gitu. Keren cuy. Akhirnya saya cari-cari dan nemunya ini, Enlight ini. Agak murah, cuman yang nggak terlalu murah sih ya, standar lah, nggak semahal dari Lianli yang 2 jutaan. Ini harganya cuman 1 juta aja. Nah, tapi ada plus minusnya nih kalau dibanding sama Diamond ya, tapi aku rasa Diamond emang bagus sih desainnya. Aku sebenarnya agak ragu nih kok aku beli ini, cuman ya udah terlanjur kebeli gitu. Terserah menurut kalian penilaiannya gimana. Jadi gini, saya jabarkan untuk plusnya si Enlight ini tentunya ada RGB-nya. Juga punya controller RGB sendiri di casingnya gitu. Ada tombolnya buat ngatur lightingnya. Jadi ada tombol kayak reset gitu, sekali klik gitu nanti ganti-ganti warnanya. Tapi minusnya tempered glass ini yang dikasih Enlight ini bukanya itu pakai mur gitu, standar mur. Jadi bisa ada murnya 2 di belakang gitu. Nggak pakai sliding atau buka pakai engsel gitu-gitu, enggak ya. Enggak kayak Diamond juga. Diamond itu sisi samping depannya itu pakai slide, enggak pakai mur lagi gitu. Jadi kayak lebih keren gitu. Nah, itu dari sisi desainnya. Sama bezelnya sih. Bezelnya ini kegedean sih menurut saya ya untuk Enlight ini. Kalau dibandingin sama Diamond itu ukurannya lebih kecil. Jadi lebar kacanya itu lebih luas gitu, dan komponen-komponen yang di dalam itu lebih kelihatan. Kok saya jadi lebih suka sama desainnya Diamond ya. Cuman ya udah kebeli ini casingnya sih ya. Bagus kok ini, tapi Enlight RGB-nya juga keren gitu. Meskipun ada kendala waktu masang lampu RGB ini sih. Jadi untuk kipasnya yang bawah itu pakai fan bawaan dari casing, tapi yang atas samping ini saya beli sendiri ARGB dari Dark Flash ya. Dark Flash sebenarnya punya casing sendiri, cuman untuk desainnya saya nggak terlalu berminat gitu ya. Jadi saya cuman beli fan-nya aja gitu, dijual terpisah. Waktu itu saya beli Dark Flash ini, dia itu punya controller sendiri. Jadi agak bentrok nih. Si casing punya controller lighting, fan yang dari Dark Flash tadi itu juga punya controller sendiri. Bahkan motherboard ini yang saya gunakan ini punya controller sendiri cuy, gigabyte ini. Jadi di sini di PC saya itu ada 3 controller lighting gitu. Saya coba colokin semuanya dan gak jalan tuh waktu dulu itu, waktu awal-awal. Jadi saya memutuskan untuk semuanya itu ditaruh
kabel-kabel yang controller itu masuk ke Mobo gitu. Untuk powernya bisa pakai controller dari Dark Flash tadi, karena colokannya banyak, jadi biar nggak numpuk-numpuk gitu, banyak di Mobo gitu, biar nggak numpuk-numpuk pakai controller yang Dark Flash tadi. Nah, untuk ngatur lightingnya sekarang bisa pakai software control Gigabyte, jadi langsung lah pakai motherboardnya aja gitu, nggak pakai punyanya casing atau nggak pakai punyanya si Dark Flash, langsung pakai motherboard aja. Oke, lanjut ke Mobo ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya pakai Gigabyte. Nah, di rakitan ini saya mau pakai Intel. Kenapa gitu? Karena untuk developer dan productivity itu biasanya orang-orang lebih suka pakai Intel ya. Jadi ya saya nyari info tentang Unity juga itu, karena itu main program yang saya gunakan itu untuk bekerja. Dan setelah saya baca forum-forum, itu ternyata Unity itu lebih pengaruh ke single core-nya. Kalau lebih powerful kan lebih bagus gitu untuk core-nya. Jadi saya putuskan pakai Intel. Lalu yang pengen saya pakai itu last gen, yaitu Raptor Lake generasi ke-13, dan soket yang support di Mobo kalau nggak Z690 atau Z790 ya, dan yang paling tinggi kan jelas Z790 gitu, namanya udah kelihatan. Nah, jadi saya cari nih Mobo yang pakai Z790 yang paling murah. Oke. Setelah saya lihat gitu, kemudian juga harus ada wifi-nya. Saya udah malas gitu beli wifi card, kemudian beli wifi card terpisah gitu langsung saya tancapin tuh nggak enak cuy. Mending langsung jadi satu gitu, kan lebih ringkas menurut saya. Oke, awalnya itu saya mau beli Asus Prime Z790 nih. Tapi dilihat lagi ternyata ada yang lebih murah cuy, punyanya Biostar, ASRock, dan Gigabyte waktu itu. Aku lihat Biostar itu nggak terlalu paham ya, karena mereknya nggak begitu terkenal menurut saya. Yang masuk ke pikiran saya itu kan kalau nggak ASRock ya Gigabyte gitu. Akhirnya dilema itu di situ. Tapi saya akhirnya memutuskan beli Gigabyte karena colokan USB-nya yang di belakang itu lebih banyak. Ya, itu aja sih. Kemudian kita lanjut ke komponen yang selanjutnya, yaitu prosesor. Ini gak terlalu gimana-gimana, saya nyarinya gak terlalu powerful, tapi at least last gen aja gitu. Jadi saya milihnya i5 aja, cuman Gen 13. Dan ini yang saya gunakan yang KF ya, tanpa discrete graphic. Jadi biar grafiknya itu langsung pakai VGA gitu aja, yang saya pikir dulu itu kayak gitu. Oke, kemudian setelah itu untuk cooling. Nah, ini kan prosesor Gen 13 nih, terkenal panas. Jadi saya mau nggak mau harus pakai water cooling, karena pakai fan doang itu saya takut kepanasan nanti. Jadi ya pasti water cooling aja, lebih adem pastinya. Dan akhirnya saya memilih Deepcool karena desainnya yang bagus. Bagus banget nih, kotak-kotak yang ada kayak efek-efek holo-holo dan segala macamnya gitu. Cakep banget. Sebenarnya dulu itu pengen NZXT sih ya, karena di pumpnya itu ada layarnya gitu yang nampilin temperaturnya gitu, kayaknya keren juga gitu. Cuman karena harganya yang mahal gitu, ya ini aja lah 1 jutaan gitu. Desainnya juga keren ini, jadi ya gak masalah lah. Saya masang fan di radiatornya itu agak berbeda ya, nggak kayak biasanya. Kalau biasanya kan membuang anginnya itu dari radiator keluar. Nah, kalau saya ini dari luar masuk ke radiatornya kayak gitu. Jadi anginnya nanti dari luar masuk ke dalam ke radiatornya, jadi lebih dingin gitu. Yang saya pikirkan kayak gitu. Tapi sejauh ini yang saya pakai ya, saya ngegame itu, kalau saya buat main gitu suhu CPU-nya cuma 61 derajat Celcius sih. Menurut saya itu adem sih. Itu cuma sekali aja sih untuk yang paling atas sih 61 derajat. Untuk stabilnya sih di 57-an. Itu waktu main game, aku main game apa ya kemarin ya, Death Stranding ya itu. Menurut saya tuh udah oke ya. Mungkin lain kali saya buat eksperimen untuk kipasnya, saya balik gitu dari dalam keluar. Mungkin bisa lebih adem, saya juga belum tahu ya. Mungkin lain kali bisa saya praktekkan seperti itu. Oke, lanjut ke RAM. Ini gak terlalu saya pikirin sih, biasa aja gitu. Jadi yang harusnya itu DDR5 lah minimal gitu. Jadi yang saya pilih itu speednya yang standar aja gitu buat DDR5. Ini speednya cuma 5200. Kalau DDR5 paling tinggi kan seingat saya itu 6700 ya kalau nggak salah. Oh, ada 7000 kalau nggak salah ya, 7400 gitu. Koreksi ya kalau salah. Jadi saya ambil yang paling bawah aja lah, budgetnya di press lagi gitu untuk RAM.
Dan saya milih yang XPG karena emang suka lightingnya gitu, keren. Agak kotak-kotak gitu, bukan kotak-kotak ya, potongannya itu kayak kaku-kaku gitu loh. Dan ya lightingnya bagus nih. Oke, sekarang lanjut ke VGA. Ini yang paling krusial karena dulu saya bingung nih mau milih RTX 4070 Ti atau RX 6950 XT. Itu performanya tipis-tipis cuy. Kalau buat ngegame itu selisih FPS-nya kadang lebih tinggi RTX, kadang lebih tinggi RX gitu-gitu. Tipis-tipis. Dan harganya juga kalau RX Radeon itu harganya 12-an hampir 13 gitu. Yang ini ya 6950 XT ya. Nah, kan lebih murah nih yang Radeon. Kebutuhan saya juga utamanya itu buat gaming gitu. Kalau untuk productivity sih kedua VGA itu gak terlalu ngefek nih sama program Unity yang saya gunakan. Karena rendering ya sama-sama bisa dilakukan sama Radeon maupun Nvidia, cuman bedanya Nvidia itu punya CUDA core. Nah, CUDA core ini yang digunain developer buat machine learning dan AI gitu untuk developing ya. Jadi itu yang paling manfaat di CUDA core. Kalau Radeon kan nggak punya itu. Jadi keunggulannya itu ada masing-masing gitu loh. Nvidia ada CUDA core-nya dan Radeon itu harganya lebih terjangkau gitu. Tapi ini tiba-tiba ada flash sale dari Colorful waktu itu ya. Saya otomatis check out dong. Mending nyesel beli daripada nyesel gak beli kan. Jadi saya pakai RTX 4070 Ti Colorful seharga 13.700-an lah gitu. Oke, setelah VGA kemudian masuk ke PSU-nya. Nah, PSU-nya ini saya pakai yang 850 watt. Saya pakai FSP Hydro G itu yang ATX 3.0. Nah, kenapa saya pakai itu? Karena saya jaga-jaga sih. Karena kan dulu ada kasusnya yang 4000 series gitu, 4090. Sorry ya, yang series itu yang adaptornya itu leleh gitu kan. Ada banyak kasus, bukan banyak sih, dulu ya sempat ada kasus-kasus kayak gitu ya. Itu karena mungkin salah coloknya gitu kan, mungkin karena adaptornya gitu ya. Nah, cuman ada konklusi yang lain itu sebenarnya karena PSU-nya gitu. PSU-nya nggak support sama 12 VHPWR gitu. Ya, dulu saya lihat di Captek ID gitu ya, sempat bahas kayak gitu. Jadi saya belinya yang ATX 3.0 PSU-nya. Kalau ada ATX 3.0 nanti di situ portnya pasti ada 12 VHPWR. Nah, kalau ada port 12 VHPWR ini untuk RTX kalian itu udah nggak perlu pakai adaptor lagi. Kayak punya saya ini cuma satu kabel doang udah clean gitu. Udah nggak perlu pakai dua kabel lagi. Jadi lebih enak, lebih ringkes gitu. Teruntuk yang 4000 series ya. Ini untuk VGA yang kayak gitu mending pakai PSU yang ATX 3.0. Ya, itu aja sih dari saya. Mungkin untuk yang lain-lainnya mungkin ada aksesoris dan lainnya itu nggak kehitung ya. Tapi overall seperti itu untuk CPU saya. Sebenarnya saya udah pesen buat monitor ya. Monitor yang saya cari reviewnya itu masih belum ada gitu. Itu monitor ViewSonic untuk sekarang ya belum ada ya. Saya lihatnya reviewer Cina sih. ViewSonic FX 2780 2K 170 Hz. Gila gak sih? Tuh harganya lo cuma 3.600.000 anjir. Itu dengan spek yang kayak gitu, harga segitu, kayak tuh Bitru gitu ya. Ya cobalah kalau misal nanti datang, nanti tak pasang nanti gimana kerennya gitu kan, lebih wow gitu ya. Karena yang saya gunakan ini tuh saya sebenarnya udah punya monitor gitu, AOC 24G2. Nah, ini 144 Hz gitu. Ya, tapi ini 1080 pixel gitu. Saya maunya 2K gitu, gaming 2K karena saya menggunakan 4070 ya. Harusnya udah support 2K maupun 4K. Cuman ya saya mau gunain 2K lah. Gimana rasanya bermain
di 2K gitu. Saya kan masih belum pernah coba. Ya, itu nunggu monitor ya. Untuk overall sih pasti speknya udah tinggi ya, udah oke ya buat main game. Saya nggak ada keluhan sama sekali ya, pasti udah di atas 60 untuk rata kanan ya, di atas 60 sampai 90. Aku main tuh 90-an FPS yang game-game AAA yang biasa saya mainin, kayak itu yang sekarang saya mainin Death Stranding sih. Ini mau main Far Cry juga, mau main yang lainnya kayak Hogwarts Legacy gitu, udah tamat juga ya. Ya gitu-gitulah. Itu aja. Kritik saran silakan komen di bawah. Kira-kira menurut kalian gimana? Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya kalau kalian menyimak dari awal sampai akhir. And see you the next time. Bye guys.